itu mengkotak-kotakan antara laki-laki dan perempuan atau bahkan mengkotak-kotakan kasta tinggi dan kasta rendah. Itu wajar banget sih Indonesia kayak gitu loh. Milenial dan generasi Z. Oke, sebelumnya perkenalkan gue Aisnawati sebagai host. Gue udah bareng narasumber yang kece nih. Mungkin boleh perkenalan diri dulu kali ya. Oke, halo guys. Kenalin, nama gue Zakia Ramadhani, biasa dipanggil Zakia. Kenalin, nama gue Fadli Ramadan, biasa dipanggil Fadli. Halo, nama gue Imawan Habib, biasa dipanggil Habib. Paling spesial nih. Nah, hari ini nih kita bakalan ngomongin tentang kesetaraan gender. Pasti udah gak asing dong sama kesetaraan gender tuh apa sih gitu. Nah, menurut kalian nih, kesetaraan gender tuh apa sih? Mungkin boleh dari Zakia ya. Oke, kalau menurut gue sih kesetaraan gender itu mengacu sama peran, hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama gitu antara laki-laki dan perempuan. Nah, di lingkungan kita ini mungkin banyak yang masih belum mengedepankan tentang kesetaraan gender. Menurut kalian gimana nih? Di lingkungan kita udah sesuai atau belum nih dengan kesetaraan gender yang seharusnya terjadi? Ya 50/50 sih kalau menurut gue. Masih minim sih ya. Cenderung 5% lah kalau kata Bapak Erik. Enggak banyak tapi enggak dikit banget. Oh, kayak gitu. Contohnya kayak gimana nih? Mungkin kalian punya contoh? Contoh di lingkungan sekolah ya. Kayak rata-rata ketos itu di sekolah itu laki-laki. Kenapa sih? Karena menurut mereka laki-laki itu lebih bisa memimpin. Padahal sebenarnya perempuan pun punya hak yang sama kalau misalnya dia memang mampu dan bisa. Bener banget. Jadi seakan-akan nih asumsi masyarakat tuh kalau pemimpin itu harus laki-laki, benar. Padahal perempuan selama kinerjanya baik, bagus, bisa lebih unggul daripada laki-laki. Kenapa enggak? Betul enggak teman-teman? Betul. Nah, kenapa sih kesetaraan gender tuh penting? Ada hubungannya nggak sih sama kita nih sebagai remaja, apalagi generasi Z ya? Ada hubungannya nggak nih tentang kesetaraan gender sama Kalau kita? laki mungkin kayak kalung. Soalnya kan kayaknya semua tongkrongan kayak pasti ada cowok yang pakai kalung ya sih? Ya, mungkin dulu identik dengan perempuan ya kan? Iya, betul. Sorry ya. Anting juga, gelang, Cincin. Lebih ke fashion ya sebenarnya. Yeah. Fashion itu nggak mandang gender ya, Enggak sih. nggak mandang jenis kelamin, Yeah. mau dia laki-laki perempuan, mau dia dari kasta yang terendah atau bahkan tertinggi sekalipun, semua orang itu punya hak yang sama. Ya, betul. Karena Bener itu banget. bagian untuk mengekspresikan dirinya. Iya. Orang bisa pede dengan fashion yang dia gunain. Kayak kita sekarang nih, semuanya dengan fashion kita. Seadanya lah. itu nyaman ya kan? Bener banget. Sebenarnya fungsi kesetaraan gender nih apalagi di kehidupan sehari-hari ya, penting banget gak sih? Seurgent apa, sepenting apa menurut kalian nih? Menurut gue sih penting ya. Kenapa tuh penting banget kesetaraan gender? Menurut gue sih penting banget karena ya itu tadi kita balik lagi ke definisi kesetaraan gender itu ya supaya laki-laki dan perempuan itu dapat hak dan kesempatan yang sama, apalagi mereka punya potensi ya kan. Kayak mereka kalau mereka semakin berkembang, negara ini pun semakin berkembang. Maju, ya, Benar, betul. Maju. Bener banget. Contohnya pahlawan kita, kesayangan kita semua, Ibu kita Kartini. Mantap. Beliau udah sangat hebat ya. Dia bikin kita nih para perempuan sekarang kerjanya nggak cuma di dapur, di sumur atau bahkan di rumah aja ya. Walaupun sekarang lagi pandemi ya. Ya, betul. Kita bisa memperoleh pendidikan yang sama gitu. Derajat lah. Ya, sama laki-laki ini. Karena zaman
zaman dulu nih cuman Laki-laki yang doang boleh yang bekerja. sekolah ya, yang boleh bekerja ya. Perempuan tuh kerjanya masak, Ngurus anak. Ya. cuci. Kayak PT nggak sih? Contohnya sekarang pabrik sekarang kan ada pegawai perempuannya juga. Ya, bener banget. Nah, terkait pabrik kerja, menurut kalian nih apa sih setara gender yang perlu ada di sana? Atau mungkin fasilitas? Ya. Kalau fasilitas sih pastinya untuk perusahaan-perusahaan harus sediain tempat itu ya buat ASI. Iya, Dan betul. apalagi kalau misalnya yang kerja itu baru aja melahirkan, pasti kan anaknya butuh ASI tuh. Nursery room, itu dia saya baru ingat. Laktasi ya, Iya, biasanya kita laktasi. panggil ya. Karena biarpun kita bekerja, kita juga harus memenuhi kewajiban kita sebagai seorang ibu ya, mengurus anak. Mungkin untuk wanita yang baru melahirkan, cuti melahirkan tuh menurut kalian perlu nggak sih? Perlu sih. Perlu. Kalau bisa sih perusahaan bikin kebijakan supaya yang cuti itu bisa work from home ya. Benar. Kayak WFH ya, lah. jadi bisa menghandle kerjaan tapi juga bisa ngurus anak. Jadi fleksibel aja gitu. Jadi nggak ada yang terbengkalai ya. Iya, Jadi nggak ada. semuanya Semua seimbang, balance. Ya bener banget tuh. Karena mungkin sekarang masih banyak kantor-kantor atau bahkan perusahaan yang belum menyediakan fasilitas tersebut ya. Ya semoga kedepannya semua perusahaan Semua Bisa nerapin. Ya bener banget karena itu penting banget ya. Karena sekarang nih kayaknya malah justru laki-laki kebalap ya sama perempuan nih kayaknya nih. Bisa. Bisa. Kayak malah perempuan yang lebih aktif ya. Kalian punya nggak sih nih tokoh yang menginspirasi kalian tentang kesetaraan gender selain ibu kita Kartini ya? Kalau itu udah pasti menginspirasi semua orang ya. Ya pasti nyokap gua dong. Betul. Iya sih. Orang tua. Bener banget itu. Iya, benar. Kenapa tuh orang tua lo jadiin sesosok tokoh yang menurut tuh, aduh dia motivator gue banget nih, gue terinspirasi sama dia gitu. Ya kayak beri masukan aja kan, orang tua sering beri masukan kita kalau salah, terus dia juga nggak bosan gitu loh. Pelajaran kehidupan ya. Iya, betul. Kita kan bakalan ada games nih, tapi nih sebelum menuju games kita harus lebih banyak berbincang, lebih banyak ngobrol supaya nanti pas games nggak kikuk dong. Iya, betul. Karena nih kayaknya Betul. gamesnya seru dan mungkin ada yang nggak bisa dijawab. We never know. We never know. Kita coba bahas tentang apa kesetaraan gender, kenapa perlu diterapin. Nah, fungsinya nih, manfaatnya kesetaraan gender tuh apa buat kita? Apalagi terutama kita sebagai seorang remaja ya yang akan melanjutkan sebagai generasi penerus, ya kan? Jangan lupa dia udah pernah jadi direkturnya ASI dalam satu hari. Keren banget. Gimana nih Zakia? Motivasi banget ya anaknya. Harus dicontoh. Gimana nih Zakia? Apa tuh? Fungsinya kesetaraan gender penting gak nih buat kita nih? Penerus bangsa, generasi Penting banget. muda. Penting Kenapa banget tuh pentingnya? karena kalau misalnya ada kesetaraan gender kan kita sama-sama bisa ngembangin potensi yang kita miliki gitu. Dan dampaknya itu nggak cuma ke diri kita sendiri tapi ke lingkungan juga, lingkungan sekitar dan tentunya buat negara kita tercinta. Iya. Perempuan juga harus punya kesempatan yang sama. Atau mungkin gender itu luas ya. Yang orang tua dulu itu kasih ke kita kayak Ya konstruksi Konstruksi sosial, sosial. di masyarakat. laki-laki itu identik dengan warna biru, perempuan itu identik dengan warna pink. Pink. Pasti setiap kali mungkin ibu-ibu yang mau melahirkan udah tahu nih anaknya laki-laki, pasti semua alat-alatnya warna biru. Atau anaknya perempuan, semua alat-alatnya warna pink. Pink. Fun fact. Nah, apa tuh? Dulu tuh warna pink justru buat laki-laki karena dia realis sama warna merah. Oh ya? Jadi maskulin. Pelajaran baru ini. Wah, pelajaran baru yang Lu mungkin bisa, sama lu ini juga kita belum malah tahu. dengarnya tahu. tuh perempuan identiknya warna pink ya malah. Iya, justru betul. Ya. Sekitar tahun 1940-an. Wow. Wah. Sekali. Dirma belum lahir ya. Iya, saya belum juga lahir. ya. Sama. Gak tahu masih ada di alam mana gitu. Ini pentingnya membaca nih, Iya. pengetahuan sharing ya. Banyak
antara laki-laki dan perempuan atau bahkan mengkotak-kotakan kasta tinggi dan kasta rendah. Itu wajar banget sih Indonesia kayak gitu. Sebenarnya bicara tentang wajar nggak wajar, sebenarnya seharusnya itu tidak terjadi. Iya benar, ya. nggak terjadi. Ya, tapi memang masyarakat mungkin belum terbiasa atau mungkin bahkan tanpa kita sadar kita juga masih belum terbiasa tentang kesetaraan gender ini. Betul. Masih mengatakan bahwa wanita itu lemah loh. Enggak juga. Gimana tuh dengan tanggapan kayak gitu nih, banyak banget nih Ah, pasti. gua main aman aja. Ya gue juga main aman deh. Pasti kan banyak banget nih, apalagi yang namanya candaan-candaan. Gimana nih Zakia nih? Dari pelajaran pribadi aja ya, pengalaman pribadi. Kayak gue itu digedein sama ibu gue dan itu sendiri dari kecil, dari umur 2 bulan itu cuma sama ibu gue doang. Oh my God, Dan Superman. dia ya lihat sekarang gue masih bisa sampai kayak sekarang tuh, berarti perjuangan beliau keren banget kan. Hebat banget ya berarti ya. Karena mengurus anak tuh nggak mudah ya. Betul. Ngurus anak tuh nggak mudah. Apalagi nih kalian nih mungkin yang punya sepupu atau Iya, adik di betul. rumah disuruh jagain sehari aja kayaknya udah pusing ya. Betul. Nah bayangin ibunya Zakia udah ngurus dari 2 bulan atau bahkan teman-teman di rumah juga punya mama yang hebat, yang sama kayak mamanya Zakia, sama kayak ibunya Zakia, ngurusin kalian dari kecil sendirian. Itu udah bisa dibuktikan loh kalau wanita itu nggak lemah. Tangguh. Keren nih Zakia. Kita plus untuk ibunya Zakia dan seluruh wanita di Indonesia. Mungkin sekarang time to sharing aja kali ya, cerita-cerita ngobrol sebelum kita masuk nih ke games yang mungkin kalian tunggu-tunggu nggak nih? Penasaran sih, Pasti. penasaran sih, penasaran. Udah adanya kira-kira bakalan main games apa ya? Nah sebelum situ kita bakalan sharing-sharing tentang kesetaraan gender. Ya, sebelum masuk topik kedua nanti ini ya. Nah kesetaraan gender itu cuman sama laki-laki dan perempuan. Iya. Sebenarnya kesetaraan gender itu luas. Oh ya? Harusnya kan gua yang ngomong begitu. Aduh. Nah ngomongin tentang kesetaraan gender lagi nih, lagi dan lagi. Kita nih sebagai seorang remaja pastinya banyak hal yang kita mungkin belum tahu karena kita juga masih harus banyak belajar ya. Betul. Kesetaraan gender ini mungkin bahkan orang yang lebih tua dari kita, generasi yang lebih tua dari kita juga belum sadar akan pentingnya Iya, hal benar. ini gitu ya. Benar banget. Padahal sebenarnya ini tuh sangat penting kayak yang tadi kita bahas. Karena kalau misalkan ini terus-terusan kayak gini, terus-terusan untuk dibiarin, untuk diemin, bakalan menjadi suatu yang berbahaya buat generasi kita sebetulnya. Kayak contohnya mungkin pelecehan antar laki-laki. Nah ini juga berkesinambungan nih ya. Karena laki-laki bukan berarti dia nggak dilecehin, benar? Benar. Nah menurut kalian gimana nih? Kalau menurut gue ya, kan kayak sekarang tuh zaman udah maju kan. Ya, Banyak juga platform yang makin baru ya kan. ya benar. Ya contohnya kayak gue ngambil contoh dari TikTok deh. Ya boleh. Kayak misalnya entah laki-laki mungkin ceweknya terlalu terobsesi atau gimana ya kan. Ya. Dan mungkin dari komentar itu ya bisa disebut itu pelecehan loh. Waduh, non verbal ya. 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 Banyak banget nih. Dan secara nggak sadar mungkin lebih kayak justru kalau perempuan yang melakukan itu malah dianggapnya normal-normal aja. Padahal kalau itu dibalik, laki-laki yang melakukan hal itu kepada perempuan mungkin itu akan terkesan, aduh, kok dia bisa yang ngomong Iya. kayak gini. Bener banget ya. Itu tuh masih banyak banget ya terjadi, terutama di media sosial ya. Ya, karena menurut gue media sosial tuh jahat banget. Sumpah. Karena jangkauannya luas Iya, ya, jadi jangkauan siapapun bisa. Kita nggak cuma Pendapat. bisa tahu antar satu sama lain yang Iya. temenan, bahkan stranger pun bisa Bisa. ya. Karena identitasnya anonim gitu. Nah ya nggak terdeteksi gitu Nggak ya, jadi terdeteksi. kita nggak tahu. Banyak banget nih kasus-kasus yang sebenarnya bisa diseriusin, tapi karena itu terjadi pada laki-laki, kita abai aja. Ya normal-normal aja kok laki-laki dikatain kayak gitu.
normal-normal aja kok kalau laki-laki diperlakuin kayak gitu. Padahal Sebenarnya menurut gua enggak sih. Jatuhnya kayak gitu. Gini deh, sekarang dibalik ya kan. Misalkan kita yang ngomong gitu, kita dibilang pasti pelecehan. ya benar. Bukan berarti itu dilakukan kepada laki-laki, itu Ya. nggak disebut pelecehan ya. Benar. Karena kita juga punya hak asasi manusia. Ya. Iya. Apalagi HAM di Indonesia kan maksudnya ya itulah pokoknya. Apa tuh? Gimana tuh? Gimana tuh? Bahaya nih. Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi games kali ya. Ya bisa. Bingung kayaknya nih. Udah mulai agak panas kayaknya gitu ya, butuh yang seger-seger nih, butuh yang excited. Oke, Itu asupan gue udah kita guys sepertinya. siapin 2 kertas yes dan no. Oke. Dia bakalan kasih. Nah, teman-teman di rumah juga bisa banget nih sambil jawab. Kolom komentar kali ya. Iya. Ya. Komentar mungkin. Boleh banget nih. Oke, kita sekarang masing-masing udah pegang ya, Ya. 2 kertas yes dan no. Jadi gamesnya itu ketika gue nyebut pernyataan ini, kalian setuju akan yes? Kamera? Ya, Salah. misalnya nggak setuju, kalian akan no ke kamera. Nah, tapi kalian harus sambil nyebutin nih, kenapa alasannya yes atau kenapa alasannya no. Oh, harus ada alasannya tuh. Berasa. Oke. Berasa lagi ujian. Iya, Lisan. Ujian Kenapa lisan. langsung angkat aja udah kelar gitu. Ujian Harus lisan. ada alasan dong, supaya teman-teman juga sambil belajar, sambil nambah-nambah ilmu, dan kita juga di sini ya sambil belajar loh. Ya benar, saling sharing ya kan. Ya. Sharing is caring. Wih. Oke, pernyataan yang pertama. Cuma laki-laki yang boleh memegang tanggung jawab dan posisi tertinggi dalam berbagai aspek. Oke, hitungan 3 angkat ke kamera ya. 1, 2, 3. Yes or no nih? Big no ya. Oke, mungkin Zakia bisa kasih tanggapannya kenapa no? Kalau menurut gue, ya balik lagi ke tadi, kayak hak dan peran perempuan dan laki-laki itu sebenarnya sama. Mereka semua punya kesempatan yang sama. Dan apalagi untuk posisi-posisi tertentu ya, atau posisi-posisi yang tinggi, kalau misalnya perempuan bisa dan mampu dan mereka punya potensi, itu kenapa enggak? Iya. Jadi harus punya hak yang sama ya. Even dia orang gak punya pun. Ya betul. Kalau dia mampu. Kalau dia mampu ngejalaninnya, Bener ya pasti banget. bisa. Kita lanjut ke pernyataan kedua nih. Ya. Kayak ujian nih. Tegang banget ini. Tegang ya, padahal ini sesi games loh teman-teman. Oke, wanita tidak boleh memiliki pendidikan tinggi karena tugas wanita hanya mengerjakan pekerjaan rumah aja nih. Yes or no kira-kira? No. No. Oke, mereka semua jawab no, dan of course aku juga jawab no. Kenapa nih kira-kira? Boleh Habib atau Fadli nih? Sekarang ini bahasa nggak sih kayak wanita karir? Justru kebanyakan wanita karir menurut gue. Ya, yang malah seimbang ya. Iya. Iya. Tuh. Antara kewajiban mereka dan karirnya mereka. Karirnya mereka tetap jalan, tapi mereka sebagai seorang ibu pun masih tetap jalan. Tetap jalan. Jadi dua-duanya balance ya. Iya. Oke, ke pernyataan terakhir nih. Mungkin agak sedikit rancu-rancu nih jawabannya. Apa tuh? Laki-laki tidak berhak mendapat perlindungan hukum untuk kekerasan seksual. Gue paling jauh. Wah, paling pertama nih, mungkin bisa kasih penjelasannya ke teman-teman di rumah kenapa no? No. Ya balik lagi sih, maksudnya kayak ini kan negara hukum ya. Ya. Apalagi maksudnya di sini hak manusia itu hak asasi manusia itu tuh ya gimana ya, semua orang Didapetin sama semua iya, orang sama rata. semua. Maupun lu baru lahir itu lu pasti udah ada HAM dong. Udah dari lahir. Dari lahir. Mau sampai mati pun juga ya udah HAM lu habis palingan. Jadi semua manusia punya hak Ya, yang sama betul. ya. Ya. Enggak karena dia laki-laki, dia dia dapat pelecehan Betul, tapi dia- enggak boleh iya. ditanganin. Enggak ya. Ya bisa Harus coba. adil ya sih. Harus adil. Ya, Iya dong. Tapi nih yang menarik. Menurut kalian setara itu berarti sama atau enggak sih? Setara. Ini kan kita bicara kesetaraan Kalau- gender nih. Kalau menurut gue sih Kenapa enggak? Setara itu bukan berarti sama. Oh iya benar.
Contohnya Ya benar-benar. Tapi gue jawab nggak tahu. Enggak lah. oke. Oke. Setara itu berarti sama atau enggak? Enggak. Gimana nih? Ada yang jawab iya? Kita bakalan bicarain bareng-bareng dong di sini pastinya. Setara tuh berarti sama enggak sih? Enggak kalau menurut gue. Kenapa tuh enggak sama? Yang lain? Mana yang lain ada jawaban lain? Mungkin ada yang jawab iya? Kalau menurut Chris, Kalau dari pikiran gua ya sama sih. Tapi nggak tahu juga ya. Oke, kita Mungkin bakalan bahas. Jaki lebih ya. tahu. Iya. Mungkin kita bakal bahas ya di sini. Iya. betul. Setara tuh berarti sama nggak sih? Kalau dari gue enggak. Gimana tuh contohnya? Kenapa setara gitu loh? Tapi nggak sama tuh gimana tuh konsepnya tuh? Karena ada beberapa peran yang emang khusus laki-laki dan khusus perempuan. Nah, contohnya kayak gimana tuh? Mungkin kita bisa ambil contoh ya biar lebih mudah untuk dimengerti Iya, ya. betul. Kayak ya biologis deh, dari biologis kayak laki-laki nggak mungkin menyusui, betul? Betul. Iya sih. Tuh. Ya kan, dari faktor biologisnya itu ada perbedaan juga. Kayak kebutuhan perempuan dan kebutuhan laki-laki kalau dari faktor biologis Beda. beda, jelas beda. Jauh. Jadi menurut gue setara itu Sama. sama-sama tuh Beda. enggak. Jadi kalau matematika ya sama dengannya ada garis tengahnya ya. Iya. Ada di tengahnya ada garis Tuh. ya. Setara tidak sama dengan sama. Kita udah ngobrol ngalor ngidul Iya. ya. Udah paham dong pastinya. Udah ada yang diresapin dari podcast berat ringan lagi tentang kesetaraan Pembahasan. gender hari ini. Ada lagi mungkin nih yang mau disampaikan mungkin tentang seputar topik kita nih hari ini, kesetaraan gender nih. Mungkin pernah nggak sih kalian ngerasain, maksudnya kayak ngerasain iya nih nggak adil nih, masa cewek doang sih kalau buat kalian gitu. Ya, nih terutama laki-laki ya. Kayak Dari pengalaman, dari pengalaman. pengalaman ya, dari Pengalaman. pengalaman. Oh iya. Gini. Atau mungkin nggak sadar, Gue gitu. punya nih cerita. Oke. Kayak 1, 2, 3. mungkin ini nggak apa ya? Nggak. Gue nggak tahu sih ada apa terkaitannya sama setara gender apa enggak ya. Tapi menurut lo ada nih ya. Iya. Ya, oke. Gimana Gini. tuh? Kita bahas Karena bareng-bareng di sini. Gimana maksud gue ya kayak lu lah pasti lu SMP kan kita bareng kan. Iya. Ya. Ya. Iya dong. Lu ngerasain namanya pernah dibongkar? olahraga kan? Ya. Oh, iya. Ya. Kenapa? Menurut gue menarik nih, itu menarik di situ kayak Olahraga. what? Oh lah. Itu aneh banget loh. Maksudnya gimana? Yang laki Contoh? misalkan kita lagi materi namanya matras. Iya. Itu kita ditontonin perempuan boleh. Tapi Oh iya. Oh iya. Iya, Iya, tonton betul, perempuan. betul, betul, dan betul. Dan giliran perempuan yang matras itu dibawa masuk ke dalam aula, ya kan? Itu menurut gua nggak adil sih kayak gitu. Mungkin itulah tadi. Ya apa emang gua nggak tahu gurunya otak Ya kayak sih, gimana nggak sih? gitu. Yang setara bukan berarti sama. Ya. Mungkin Oh. dari porsinya juga ya, laki-laki tuh lebih banyak ya. Mungkin Bener. ketika laki-laki melakukan misalkan 10 kali, perempuan hanya mungkin setengahnya Iya. dari itu. Iya itu, Nah, itu benar. yang dimaksud setara Setara. tidak sama dengan sama. Iya. Nah, Kira untuk, kita nemu jawabannya. untuk mencapai sesuatu tertentu, Ya. kita sebagai perempuan dan sebagai laki-laki tidak diperlakukan sama karena memang balik lagi ke jenis kelamin kita, kapasitas kita. Ya. Gak mungkin dong perempuan yang tenaganya tuh Ya lebih lembut, lebih ya kan? lebih rendah daripada laki-laki disuruh lari keliling 15. Nggak mungkin dong. Pasti Paham. dibagi porsi ya, setengah. kayak olahraga kayak lari. Ya itu sih gua ngambil contoh di situ, cuma maksudnya gua juga nggak tahu ya itu ada Ya. hubungannya sama Ada trans. sih. Ya. Tahu ya itu. Itulah mungkin Ada sih, ada. belum sadarnya. Ya, kurang. Ya, Mungkin lebih dari ke gurunya mungkin. ya mungkin gurunya lagi. Tapi ya kan emang sebenarnya harusnya dua-duanya punya privacy Iya. sih. Tapi kalau mungkin pandangan guru tuh kayak perempuannya Ya, yang lebih perempuan. harus dijaga. Iya. Tahu lah maksud saya. Nah, padahal dua-duanya juga harus dijaga. Iya, benar. betul. Laki-laki dan perempuan tuh sama-sama rentan sebetulnya ya. Betul. Gak ada yang beda. Sama-sama sih. punya privasi nggak sih? Iya makanya tuh. Gak menutup kemungkinan juga nggak sih kalau laki-laki tuh bisa kena kejahatan. Iyalah. Bisa. Pastilah. Gak cuma perempuan aja nih, biasanya nih banyak banget nih orang tua yang kayak laki-laki bebas dia mau pulang jam berapa, Iya. anak perempuan habis maghrib di rumah. Ya, Padahal itu banyak, itu lumrah banget di Indonesia. Iya.
Banyak orang tua gitu gak sih? Karena menganggap kalau laki-laki tuh bisa jaga diri dan Iya. perempuan tuh. Padahal belum tentu ya. Nah, bener banget. Ada juga perempuan yang bisa jaga diri sendiri, malah laki-lakinya enggak. Iya. Kayak ya tergantung sebenarnya, tergantung sama diri. Lagi nih dari laki nih ya. Pasti kalian ngerasa ya gue lebih dibebasin daripada perempuan gitu. Ya. Iya, iya. Gimana tuh? Kalau menurut gue sih ya laki ya. Ya. Mau dimanapun, gue lebih mikir ke masalah kayak laki. Kalau misalnya dikeluarin, dibebasin kayak, yaudah dia survive ngerti nggak sih? Berarti perempuan nggak bisa gitu. Gue bukan masalah nggak bisa survive atau gimana. Gue lebih Aduh, kayak gini. ada perdebatan ya podcast kita kali ini teman-teman. Lebih kayak gini, misalkan lu entah lu lagi cabut di rumah atau gimana. Mungkin kalau laki ya, kayak hidup di jalan pun, lu tidur dimanapun itu lu bisa jadi, ngerti gak sih? Ya. Mau tidur di apapun itu. Nah, balik lagi ke kesetaraan gender nih ya teman-teman, karena asumsi dari orang-orang bahwa Ya, mungkin kalau di jalanan kita entah kejahatan fisik Nah. maupun kejahatan seksual itu hanya terjadi pada wanita aja. Padahal sebetulnya laki-laki juga bisa loh kena kejahatan fisik dan kejahatan seksual. Orang banyak kok sekarang berita begal, padahal korbannya laki-laki. Itu Jadi nggak lebih melulu tentang perempuan ya. Cuma kalau perempuan tuh lebih rentannya kalau di jalanan ya. Kejahatan Ya. seksual Ya benar. itu lebih benar. rentan banget. Apalagi nih kalian nih perempuan atau segini. Gue sendiri jujur ya sering banget di catcall nih kalau di Aduh, jalan. bener banget itu. Kayak nggak pernah ngeliat perempuan. Ya. Pakaian kita nih udah Udah tertutup tertutup. gitu loh. Jadi kayak asumsi-asumsi tentang makanya jangan mengundang dong pakaiannya. Sebenarnya nggak baik kayak gitu ya. Dan Mungkin karena sebenarnya kebiasaan. faktanya justru lebih banyak korban yang pakaiannya tertutup. Oh ya? Nah, Iya, fakta. Gue udah Ya, tahu ya. fun fact. Baca. Satu orang. Oh, pinter anda ya. Bukan fun fact lagi sebenarnya itu udah fact gitu, udah fakta. banyak berita-berita yang justru malah Iya benar. Kayak pakaiannya udah tertutup loh, tapi masih Masih bisa-bisanya gitu loh. Masih banyak. ya, Ya. ngambil contoh kemarin itu yang Ustadz. Oh iya, iya. Wah itu gila sih. Itu lu kasus baru ya? Ya, Kasus baru yang itu yang bener-bener gila sih menurut gua. Emang tergantung dia punya otak apa enggak aja sih. Aduh. Gimana ya, saya agak karena mungkin kasusnya lebih banyak yang terlihat media itu perempuan. Jadi tuh masyarakat tuh berasumsi bahwa ya udahlah perempuan emang yang harus lebih dijaga. Padahal mereka lupa untuk mengedukasi anak laki-lakinya. Iya. Untuk mengedukasi anak laki-lakinya untuk bisa menghargai perempuan, untuk bisa menghormati perempuan. Karena semenjaga apapun kita, kalau misalkan emang laki-lakinya nggak bisa untuk menjaga dirinya juga, tetap ya, aja tetap tuh. aja pasti. Iya. Jadi di mana kita sama-sama menjaga. Itu tuh gini. Ya kejahatan tuh nggak pernah, maksudnya nggak pernah ada tanggalnya lah. Mau dimanapun kapanpun pasti bakalan ada namanya kejahatan itu. Kita harus emang jaga Iya, diri kita hati-hati lah. masing-masing, waspada. Waspada lagi. Entah itu terjadi dari anak kecil bahkan sampai lansia ya Iya. teman-teman. Lansia juga bisa. Bisa. Bisa loh, pernah ada beritanya loh. Malah nenek-nenek melakukan pelecehannya sama remaja. Iya. Nah, ini Cowok. baru-baru ini ya kasusnya. Baru tahu nih. Jadi ada yang berondong. Oke, lanjut. Kita udah ngomongin tentang kesetaraan gender. Iya. Udah puas. Udah puas nih kayaknya ya, udah cukup ya. Lah. Udah. Kita nih remaja ya. Masa-masa remaja, Tuh. masa indah nih kayaknya ya. Lagi di mabuk asmara, lagi di mabuk tugas ya. Tugas sih. Apalagi sekarang udah mulai PTM 100% nih. Bener banget. Nah, kemarin-kemarin kan kita PJJ nih ya. Ya. Kita singgung tentang kenakalan remaja kali ya. Aduh. Agak gimana gitu ya. Takut.